Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan cerita yang baru nih gengs, yang berjudul Jalik Lurik. Jalik. Yang berjudul Jarik Lurik. Dan cerita ini ditulis oleh Agil R. Saputra. Dan jika kalian ingin mengunjungi tweet beliau secara langsung, link akan Michan sediakan ya gengs di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya kita masuk ke ceritanya. Jarik Lurik. Ini adalah pengalaman dari Mas Agung, seorang pewaris jarik lurik dari kakeknya, yang masa hidupnya beliau adalah kolektor kain jarik, yang pasti bukan kain jarik biasa. Ada yang dulunya pernah dipakai oleh orang-orang penting seperti tokoh-tokoh nasional. Karena mungkin jarik seperti itu semakin jarang, di tahun 90-an beliau mulai mengoleksi jarik lurik bekas penutup orang meninggal. Entah apa motivasinya ya, tapi koleksi beliau yang jenis ini semakin banyak. Dan berikut kesaksian Mas Agung. Nama saya Agung, umur 34. Kakek saya almarhum Selamat Purbo Trengginas. Beliau meninggal 2011 lalu di usia 102 tahun. 2 tahun sebelum kakek meninggal, saya sekeluarga memutuskan pindah dari Bantul ke Temanggung. Saya masih kuliah di Jogja saat itu. Waktu pulangnya jadi lebih jauh. Dari yang tadinya di Bantul jadi ke Temanggung. Saya cukup senang karena kembali ke rumah masa kecil saya dibesarkan. Alasan kami pindah adalah merawat kakek yang sudah sakit-sakitan. Maklum, nenek sudah meninggal 10 tahun yang lalu dan kamilah keluarga terdekatnya. Ibuku anak terakhir dan kakak-kakaknya atau Pak De Budeku semua berada di luar Jawa. Dalam 2 tahun itu, saya paling 2-3 hari di Temanggung. Sisanya saya di Jogja untuk kuliah. 2011, sekitar 3 minggu sebelum kakek meninggal, kuliah saya selesai dan saya di wisuda. Sekitar jeda 6 bulan saya masih nganggur. Otomatis kan saya lebih banyak menghabiskan waktu di Temanggung. Sebenarnya saya sudah tahu sih kalau kakek itu kolektor jari. Karena waktu saya kecil juga suka melihat kakek dan temannya mengobrol-ngobrol di ruang tamu sambil saling memamerkan kain-kain jari yang dibawanya. Pak Trimo adalah orang yang ngurusin kebun kopi milik kakek dari dulu. Nah, ternyata beliau jugalah yang suka ngebantu kakek ngurusin kain-kain jarinya. Apalagi sejak kakek sakit-sakitan. Dan 40 hari setelah kakek meninggal, Pak Trimo ngomong ke saya soal jari ini. Di dapur setelah tahlilan 40 hari, Pak Trimo mengajak ngobrol saya. Mas Agung, oh gimana? Ini saya dapat pesan dari almarhum Mas Ginas. BTW Mas Ginas itu adalah panggilan akrab kakek saya. Pesan apa? Dulu sebulan sebelum kakek jatuh sakit, beliau bilang ke saya, besok kalau saya sudah tiada, jarik-jarik ini kasihkan ke Mas Agung gitu. Terus buat apa ya? Dan merawatnya gimana? Sebenarnya saat itu saya ingin menolak, tetapi karena sungkan saya iya-iyain aja. Beliau pun meneruskan pembicaraannya. Besok saya kasih tahu cara merawatnya. Ini jarik bukan sembarangan. Mas Ginas juga bilang, kalau memang butuh atau ada yang mau beli, dijual aja. Kalau kepepet loh ya. Jadi intinya karena ini bukan jarik biasa, Pak Trimo ini mau ngajarin saya cara-cara merawat jari-jari itu. Dan kalau saya emang kepepet dan ada pembeli jarik ini, boleh kok dijual. Tapi harus kepepet. Gak boleh buat bisnis. Misal berburu jarik untuk mencari keuntungan. Udahlah kita ngomong panjang lebar. Sehari kemudian di sore hari, Pak Trimo menemui saya di rumah. Sebelumnya seperti ada sedikit perdebatan kecil dengan ibu saya dan Pak Trimo. Yang intinya ibu saya sedikit kurang setuju. Kenapa bukan saya saja? Kenapa kok malah anak saya? Intinya ibu saya sedikit kesal kalau saya harus diribetin karena mungkin saya masih terlalu muda saat itu. Tapi Pak Trimo menjelaskan ini cuma soal kepemilikan. Intinya menurut saya, jarik-jarik ini jadi milik saya. Soal nanti perawatannya kita bisa bareng-bareng. Pak Trimo cuma melaksanakan amanat dari mendiang kakek saya. Itulah akhirnya ibu saya paham dan membolehkan. Nah, dikeluarkanlah semua jarik-jarik milik kakek saya. Ada sekitar 30-an jarik. Saya lihat-lihat dengan ibu saya dan Pak Trimo.
Pak Trimo mulai menjelaskan satu persatu. Ada yang pernah dipakai Bung Karno, Kiai Subki, Sri Sultan, dan kebanyakan warisan juga dari kakek buyut saya. Di antara jari-jari itu ada satu jari yang sepertinya dipisahkan, terlihat berbeda. Jari itu diikat tempat simpul dengan potongan kain kafan. Saya bertanya kepada Pak Trimo, "Yang ini jari apa? Kok diikat dengan kain kafan?" "Oh, ini peninggalan dari Eyang Purbo, kakek buyutmu." Ibu saya memotong pembicaraan. "Oh, ini yang suka dipakai bapak nari blendrong zaman aku masih kecil. Ya kan, Pak Trimo?" "Iya, benar. Jadi kakekku dulu adalah seniman blendrong, sejenis tarian Jawa kesenian di desa tempat saya tinggal yang biasanya dipadukan dengan tarian kuda lumping." Setelah itu Pak Trimo mengambil 3 jari dan diberikan ke tangan saya, sebagai simbolis kalau jari-jari ini sekarang menjadi hak milik saya sepenuhnya. Waktu pun berlalu, setiap 8 dino atau 35 hari sekali, jari-jari ini dicuci. Saya tidak terlalu terlibat dengan perawatan itu. Walau sudah menjadi hak milik saya, tapi yang merawat semua jari-jari itu tetaplah Pak Trimo dan ibu saya. Sesekali saja, kadang saya membantu. Sampai di suatu hari, Pak Trimo datang dengan seorang bapak-bapak. Pak Trimo menghampiri saya yang sedang santai di ruang belakang. Ada orang yang ingin bertemu. Wajah Pak Trimo terlihat masam. "Ada perlu apa sih?" "Udah, temuin aja dulu, biar cepat kelar." Orang nyel emang gitu. Saya pun menemui bapak-bapak itu. Dia sudah duduk di ruang tamu. Kita berjabat tangan. Pak Trimo duduk di kursi samping saya. Dengan sedikit canggung, saya pun bertanya, "Ada apa ya, Pak?" Sambil menoleh ke Pak Trimo yang mukanya masih masam. Sepertinya Pak Trimo tidak begitu suka dengan orang itu. Orang itu pun mulai berbicara dan menjelaskan. Jadi dia adalah teman kakek saya, sesama kolektor jari, asal beliau dari Purwodadi katanya. Dilihat dari perangainya, dia sedikit menyebalkan memang, agak sombong. Ia mulai menceritakan baju yang dipakainya, yang katanya dibuat dari jari yang pernah dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Katanya sih, setelah ngobrol panjang lebar. Ternyata orang itu mau membeli salah satu kain jari kakek saya. Saya tanya dong, "Jari yang mana ya, Pak?" "Yang kawung itu loh, Dek." Saya mikir apa yang itu ya, tapi waktu itu saya benar-benar gak paham nama-nama motif batik jari. Saya juga bertanya kepada Pak Trimo, "Yang mana sih, Pak?" "Ayo saya ambilkan." Pak Trimo dan saya masuk ke dalam untuk mengambil batik itu. Saya dan Pak Trimo masuk ke kamar, membuka lemari tempat penyimpanan jari-jari itu. Benar dugaan saya, diambillah jari beluri yang diikat simbol dengan mori atau kain kafan itu. Sembari memberikan ke tangan saya, Pak Trimo ngomong, "Orang itu udah berkali-kali ingin membeli jari ini, tapi kakekmu tidak pernah mau. Nanti kalau dibeli berapapun, kalau bisa ditolak aja ya. Saya takut kalau ada apa-apa. Soalnya jari ini beda dengan jari lainnya." Saya pun mengiyakan perkataan Pak Trimo. Kami berdua keluar sambil membawa jari itu ke ruang tamu. Ternyata ibu sedang ada di situ menyuguhkan minuman dan makanan kecil. Ngobrol basa-basi lah. Tapi setelah saya duduk, tidak lama kemudian ibu saya masuk ke dalam lagi. Dan sembari berjalan ke dalam, ibu seperti mengkode lewat gerakan bibir dan matanya, sambil menyenggolkan nampan di bawahnya. Walaupun tidak jelas, tapi saya paham kalau itu adalah kode ketidaksetujuan. Pak Trimo pun membuka temali di jari itu dan menyodorkan ke orang itu. "Jari ini saya beli boleh nggak?" "Wah, kalau yang ini tuh peninggalan dari buyutku. Rencananya nggak akan saya jual. Saya berani harga tinggi loh." Jadi intinya orang ini tuh berani nawar harga lebih tinggi daripada tawaran dia dulu waktu kakek masih ada. Dan perangkai bicaranya membuat saya sedikit kesal. Sombong banget lah soalnya. Karena kesal, saya ngomong aja ke orang itu, "Berani berapa toh, Pak?" 500 juta, cash." Sembari dia mengeluarkan uang di dalam tas yang dibawanya. Gila nih orang, batin saya. Apa istimewanya jari ini? Namanya manusia ya. Saya sempat tergiur dalam hati saya. Wah, lumayan ya ini. Tapi saat itu juga Pak Trimo menyenggol kaki saya sambil mengerutkan dahinya. Astagfirullah. Dalam hati saya, mungkin ini kesalahan saya.
Saya tidak menolaknya, tapi saya malah bicara ke orang itu sambil berkata, "Saya pikir-pikir dulu ya, Pak." Hari sudah mulai petang. Orang itu pun pamit. Sambil memberikan nomor teleponnya, orang itu berkata, "Besok kabar-kabar ya, Dek." Dia pun pulang. Saya dan Pak Trimo masuk dan meletakkan jari itu ke tempat semula. Kita pun ngobrol-ngobrol menceritakan orang itu tadi. Ternyata emang dulu kakek gak suka dengan perangai orang itu. Singkat cerita, sehabis Isya Pak Trimo pulang. Saya ngopi-ngopi di ruang tamu sendirian, sambil sesekali memikirkan kejadian tadi. Dan terbesit lagi, sesaat sepertinya saya tergiur dengan tawaran orang itu. Tapi saya tepis lagi pikiran itu. Sekitar jam 10-an saya tidur dan terbangun di tengah malam karena pengen kencing. Dengan mata sayup-sayup berjalan ke kamar mandi. Saat melewati ruang tengah, saya mendengar suara seperti kain basah yang dikepakan, seperti meneriskan kain sebelum dikaitkan di jemuran. Suaranya memang dari perakarangan belakang, tempat kami menjemur pakaian. Mungkin ibu, karena memang biasanya beliau suka nyuci malam-malam. Tapi jalan menuju kamar mandi itu melewati kamar ibu saya, dan terlihat kamar itu terbuka. Otomatis secara tidak sengaja saya melihat dong siapa saja di kamar itu, dan pas saya lihat, ibu sedang tertidur. Langkah saya terhenti. Siapa yang sedang menjemur pakaian di belakang? Tidak lama kemudian, suara itu ada lagi. Karena saya penasaran, saya ingin tahu siapa itu. Jadi di dapur belakang ada kaca naku, yang mana dari situ bisa terlihat tempat jemuran di pekarangan belakang. Saya mencoba berpikiran positif kalau itu adalah suara kepakan sayap ayam, bebek, atau bahkan maling. Saya ambil linggis buat jaga-jaga kalau itu maling. Dengan mantap, saya berjalan ke dapur, mendekati kaca naku. Dengan sedikit menunduk, saya perlahan memfokuskan mata ke tempat jemuran itu. Dan benar di situ ada orang, wanita telanjang bulat, rambutnya panjang, tapi berdiri membelakangi saya. Memang benar dia sepertinya sedang mengepak-ngepakkan kain yang basah. Di situ bulu kuduk saya berdiri, tapi kaki terpaku tidak bisa bergerak. Sosok itu mengepakkan kain basah yang dengan perlahan memutar badannya sambil masih mengepakkan kain basahnya. Saya masih terpaku menatap sosok itu. Benar-benar mirip manusia. Perlahan dia memutar dan menutup tubuhnya dengan jari luri itu. Dengan cepat dia mendongakkan kepalanya yang semula tertutup rambut. Piak, tersikap rambut itu. Tak terlihat jelas wajahnya, hitam pekat. Hanya matanya yang putih menyala. Entah kenapa mata saya tidak bisa berpaling dari pandangan itu. Seperti terkunci, lidah pun keluh untuk berucap doa. Sosok itu semakin mendekat ke jendela, dan seingatku dia berkata, "Kamu menyakiti hatiku." Dan semua pun menjadi gelap. Keesokan harinya saya terbangun dengan ibu dan Pak Trimo sudah di samping saya. Semalam saya ditemukan pingsan. Mendadak saya terperanjat dari ranjang. Teringat kejadian semalam. Saya pun menceritakannya kepada ibu dan Pak Trimo. Seperti mimpi, itu pertama kali saya melihat demit. Pak Trimo mendengarkan ceritaku dengan seksama, sementara ibu pergi ke dapur menyiapkan makanan mungkin. Saya bercerita dengan sangat emosional. Sepertinya Pak Trimo paham apa yang terjadi, tapi sepertinya beliau belum berkenan mengambil kesimpulan tentang apa yang mendasari kenapa ini terjadi. Badan saya meriang, demam kala itu. Tak terasa saya tertidur. Saya bermimpi bertemu wanita di sebuah saung. Dia mengenakan kemben dari jari kawung. Duduknya membelakangi saya sambil melantunkan kidung lir-ilir. Walau itu jari kawung, tapi dalam mimpi itu saya seperti tak menyadarinya. Tak ada rasa takut. Dia berkidung lirih tapi jelas. Saya berjalan mendekatinya. Sekitar 2 langkah lagi, ada yang menepuk pundak saya dan saya terbangun. Lampu kamar masih gelap waktu itu, tapi ada yang aneh. Suara nyanyian itu masih ada, bahkan seperti bersumber dari sudut kamar saya. Mulai saya cubit-cubit badan saya, berharap itu mimpi. Ternyata bukan. Ini memang di kamar saya. Keringat dingin pun bercucuran, tapi teriak pun saya tidak sanggup. Dengan perlahan saya beranjak dari ranjang untuk meraih saklar lampu yang hanya berjarak 1 meter di samping ranjang. Pas saya menyalakan lampunya,
Suara kidung itu hilang. Tapi di tembok sudut kamar ada sosok wanita itu lagi. Saya kaget bukan main. Saya lompat mundur ke ranjang. Dan sosok itu seperti semakin besar sampai tembus langit-langit kamar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Azan subuh berkumandang, semua menjadi senyap. Tenang, sosok itu sudah menghilang. Barulah saya berteriak, "Bu! Ibu!" Cukup lama, sampai akhirnya ibu bangun dan menghampiri saya. "Ada apa, Nak?" Saya pun menceritakan apa yang terjadi. Sudah, istighfar. Nanti coba bicarakan dengan Pak Trimo." Hari itu saya hanya bisa melamun seperti orang gila. Pak Trimo pun datang. Saya menceritakan kejadian semalam. Akhirnya Pak Trimo pun memberi tanggapan bahwasanya semua ini terjadi karena jari itu tidak mau dipindah tangankan. Walau saya sempat tergiur, tapi saya dari kemarin sudah urung untuk menjual jari itu. Tapi kata Pak Trimo, kesalahan saya adalah tidak langsung menolak, tapi malah bilang, "Saya pikir-pikir dulu ya." Pak Trimo masuk ke dalam dan mengambil kain jari itu. Ada yang aneh. Simbol temali di jari itu hilang satu ikatan. Ini loh masalahnya. Sambil Pak Trimo membuka ikatan jari itu, Pak Trimo mulai menceritakan sejarah jari lurik itu. Pak Trimo bilang kalau jari ini adalah jari kerondong mayit. Jari penutup mayat, sebenarnya ada 15-an jari kerondong mayit milik kakek saya. Tapi jari satu ini berbeda. Selain koleksi tertua, jari ini bukan kakek saya yang mendapatkannya, melainkan peninggalan dari kakek buyut saya. Kalau dilihat, kayaknya sih sudah tidak bagus, warnanya pun pudar, kusut, dan seperti gampang robek. Tapi ada kisah di balik jari ini. Kata Pak Trimo nih, yang mana beliau dengar langsung dari mendiang kakek saya dulu. Jari lurik ini dulu adalah kerondong mayitnya penari ronggeng daerah Pager Gunung Jumo, Temanggung kalau nggak salah. Namanya Nyai Cuwiri. Kutanya beliau adalah penari ronggeng yang moncer pada masanya, tapi bernasib naas. Nyai Cuwiri ini tewas di tangan kecu. BTW kecu adalah seperti begal pada masa kolonial, tapi sasarannya itu adalah para pribumi yang menjadi pejabat-pejabat VOC, seperti Demang dan lain-lainnya. Nah, konon Nyai Cuwiri ini adalah gundik atau istri tidak sah dari pejabat-pejabat itu. Nyai menjadi gundik saat karirnya mulai meredup. Seperti umumnya gundik, Nyai ditempatkan di rumah tersendiri. Karena sang Demang mungkin tidak mau orang tahu kalau dia punya simpanan. Singkat cerita, di suatu malam, rumah tempat Nyai tinggal disatroni oleh kecu. Sebelum merampok, Nyai dibunuh terlebih saat sedang menjemur pakaian. Nyai tewas karena seorang gundik. Jenazah Nyai seperti tidak diperdulikan oleh Demang, bahkan tidak diakui. Akhirnya warga sekitarlah yang mengurus jenazah Nyai. Singkat cerita, setelah dimakamkan, ada salah satu warga yang mencuri jari kerondong mayitnya Nyi Cuwir. Dan entah bagaimana bisa sampai ke tangan kakek buyut saya. Katanya lagi zaman dulu mengoleksi jari kerondong mayit adalah suatu hobi yang bergengsi. Saya juga tidak paham. Gitu itu kira-kira sejarahnya, Mas, kata Pak Trimo. Saya pun kembali ke inti masalah. Bagaimana bisa menghentikan semua gangguan ini? Tapi, sebentar. Nanti malam saya mau mediasi. Sebenarnya Eyang Cuwiri ini maunya apa? Kata Pak Trimo. Singkat cerita, dibawalah jari itu sama Pak Trimo untuk ditirakati. Katanya, malam harinya saya nggak bisa tidur, nggak berani matiin lampu. Saya cuma ketap-ketip di kamar sambil baca koran-koran lama saking gabutnya. Kira-kira jam 11-an, tiba-tiba tercium aroma wangi menyengat. Seingat saya itu parfum bambu sih. Sejenis parfum jadul kalau sekarang buat mayat. Dan parfum itu adalah parfum buat jari-jarinya kakek. Tapi kenapa tiba-tiba baunya sampai sini? Sedangkan kamar tempat menyimpan jari itu adalah di kamar belakang, agak jauh dari kamar saya. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan dari luar, terlihat dari pintu kamar yang setengah terbuka. Ruangan di luar masih terang, jadi sekelebatan itu terlihat sangat jelas. Saya beranjak dari ranjang dan buru-buru menutup pintu kamar. Masa bodoh siapa itu? Saya meneruskan membaca koran-koran lama sambil tiduran. Tak terasa saya pun tertidur, dan entah itu mimpi atau nyata. Kalau dibilang mimpi, ini terlalu nyata, tapi kalau ini dikatakan nyata, saya tidak tahu bagaimana awal runut kejadian ini terjadi.
Begini kejadiannya. Mula-mula mata saya terbangun karena mendengar kidung itu lagi. Kembali saya sangat ketakutan. Dalam posisi terlentang, sekujur tubuh saya tak bisa digerakkan. Ketindih mungkin ya. Walau itu di atas ranjang saya, tapi tempat itu jelas bukan di kamar saya. Hanya kepala saya saja yang bisa bergerak. Tatapan saya berfokus pada kaki saya, dan perlahan di balik ujung ranjang, keluar sosok wanita berjari dan menari-nari di depan saya. Kali ini parasnya terlihat menatap saya terus, sambil tersenyum tipis. Di kejadian itu saya sudah teriak sekencang-kencangnya, tapi sepertinya tidak ada yang mendengarkan. Wanita itu masih menari-nari dengan gending Manyar Sewu, sejenis musik Jawa yang sering terdengar di acara-acara pernikahan. Saya masih mencoba untuk teriak-teriak memanggil ibu saya. Bu, bu, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Perlahan wanita itu melompat dan naik di ranjang saya. Menari-nari dengan dua kakinya yang berada di antara tubuh saya. Musik itu tiba-tiba berhenti dan senyap. Dia mengalunkan kidung itu lagi. Perasaan saya campur aduk. Tiba-tiba saja wajahnya berada tepat di depan muka saya, dan saya ingat betul yang diucapkannya. Dengan berteriak dia berbicara, "Saya minta jari," dan semuanya gelap. Saat saya terbangun, di sekeliling saya sudah banyak warga desa. Saya berada di ruang tengah, itu sekitar jam 2 pagi. Terlihat Pak Trimo sedang memegangi gelas dan air putih. Saya menangis bak anak kecil. "Ibu!" Ibu memeluk saya. "Udah, gak apa-apa Nang," kata warga saya kerasukan Eyang Cuwiri itu. Saya pun dibawa masuk. Badan saya lemas dan tertidur. Barulah keesokan harinya saya bangun. Ada Pak Trimo dan ibu saya. Mereka berdua pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi intinya Eyang Cuwiri itu marah karena jari itu mau dijual. Padahal sih tidak, cuma salah paham aja. Semalam Pak Trimo sudah mencoba menjelaskan ke Eyang Cuwiri tatkala merasuki saya. Tapi sepertinya dia sudah merasa dihianati. Jadi ternyata menurut pengakuannya, dia adalah kekasih goib kakek saya. Dan siapapun yang diwarisi jarik ini harus menjadi kekasihnya. Jadi kakek buyut saya juga dulunya kekasih goibnya. Diwariskan ke kakek saya dan diwariskan lagi ke saya. Mendengar cerita itu, saya jelas tidak mau dong. Intinya saya harus lepas dari omong kosong klinik ini. Tapi itu tidak mudah. Akhirnya kita pergi ke orang pintar, kawan kakek saya dulu. Kata Pak Trimo, cuma ini orang yang bisa mengatasi semua ini. Tapi apesnya ternyata orang itu sudah meninggal. Tinggal anaknya, sebut saja Mas Aji. Saya pun bercerita semua ke Mas Aji. Ternyata Mas Aji juga pernah mengalami hal yang sama. Karena bapaknya juga dulu sama-sama kolektor jari kerodong mayit. Tapi kini Mas Aji sudah lepas dari semua itu. Kata Mas Aji, saya bisa lepas tapi ada syaratnya. Saya bertanya, apa sih syaratnya? Katanya sukma sejati yang ada di jari itulah yang nanti akan menentukan. Saran Mas Aji sih mending dirawat saja jari itu kalau masih bisa diajak berunding. Soalnya syaratnya suka aneh-aneh dan berat. Waktu itu Pak Trimo menyela pembicaraan kita. Sudah tidak bisa lagi kalau ini Mas. Intinya semua harus dihentikan. Soal syarat Pak Trimo yang mau menanggung karena Pak Trimo sudah merasa bersalah. Tidak menjelaskan semua ke saya. Terutama perihal menjadi kekasih gaibnya Eyang Cuwiri. Berlangsunglah ritual pelepasan itu. 3 hari kemudian jari itu dibakar dengan mawa batok atau bara api dari tempurung kelapa. Dan berakhirlah semua omong kosong ini. Tapi ini perihal syaratnya. Selang 2 hari, 3 jari tangan Pak Trimo terkena sabit sewaktu merumput. Tidak putus sih, tapi 2 bulan kemudian jadi membusuk dan harus diamputasi. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi Pak Trimo yakin inilah syaratnya. Dia mendengar ucapan Eyang Cuwiri sewaktu merasuki tubuh saya. Sekarang jari-jari peninggalan kakek saya tinggal 20-an, sisanya yang kebanyakan jari kerodong mayit, saya hibahkan ke orang-orang yang mau, karena saya kapok berurusan dengan hal-hal seperti ini. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Jari Lurik. Dan di sini Michan cuma mau berpesan ya gengs. Sebenarnya boleh-boleh saja kita mengoleksi sesuatu hal. Tapi asalkan itu masih dalam taraf wajar ataupun tidak disalahgunakan. Ataupun mempercayai sesuatu hal yang musyrik tentang sesuatu hal yang dijadikan koleksi tersebut.
Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih, coret-coret ya di kolom komentar apabila ada kata yang kurang tepat ataupun kalimat yang kurang pas. Dan apabila terdapat nama, tokoh, ataupun tempat yang sama, itu hanyalah kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.